Nenek ini diam-diam jualan, ternyata bukan buat dirinya sendiri. Setiap pagi, nenek tua ini dorong gerobak kecil keliling komplek. Yang dijual, cuma kue cucur dan onde-onde seribuan. Tapi suatu hari, ada yang tanya, "Nek, buat apa sih masih jualan?" Neneknya jawab pelan, "Cucu saya pengen beli seragam." Dia malu karena robek-robek. Langsung netizen yang nonton video itu, semua ikut nangis dan bilang, "Nenek kayak gini mestinya nggak perlu kerja lagi. Kalau kamu ketemu nenek kayak gini, kamu bakal ngapain?" Tulis pendapatmu di komentar. Anaknya dituduh maling, tapi saat digeledah, semuanya nangis. Anak kecil ini masuk ke minimarket, lihat-lihat coklat. Petugas curiga, lalu menuduh, "Kamu nyolong ya?" Anak itu menangis, digeledah. Ternyata, di kantongnya cuma ada uang receh dan surat kecil bertuliskan, "Bu, maafin aku. Aku pengen bawa pulang sesuatu buat ulang tahun ibu." Seketika, semua orang di toko diam. Petugas itu pun ikut menangis. Kalau kalian jadi kasirnya, apa yang bakal kalian lakukan? Komentar di bawah. Tukang parkir ini diam saja, tapi perlakuan orang padanya bikin hatinya sek. Setiap hari dia berdiri di pinggir jalan, tanpa peluit, tanpa marah, hanya senyum dan lambaian tangan. Tukang parkir tua ini nggak pernah maksa minta uang, tapi tetap berdiri, bantu atur kendaraan, bahkan di tengah terik matahari. Sampai suatu hari, ada pengendara yang marah, bilang dia nggak butuh diatur. Tapi tahu nggak, beberapa menit kemudian, motor orang itu hampir ketabrak dan yang narik dia mundur, tukang parkir tua yang tadi dia bentak. Pernah lihat tukang parkir kayak gini? Pernah nyapa mereka? Ceritain di komentar. Nyesel baru ngerasa setelah kehilangan. Dulu, gue malu punya ibu tukang sayur keliling. Pulang sekolah, gue pura-pura nggak kenal. Tapi hari ini, gue berdiri di depan kuburnya, dengan tangan gemetar. Gue bisik, "Bu, maafin anakmu yang baru sadar, siapa pahlawan sesungguhnya." Pernah ngerasa gitu juga? Tulis, "Maaf Bu," di komentar. Berhenti di depan gedung nikah. Ternyata bukan aku yang ditunggu. Hari ini aku dandan rapi. Pakai kemeja putih, sepatu terbaik. Mau datang ke pernikahan orang yang dulu pernah janji hidup bareng aku. Sampai depan gedung, deg-degan. Ternyata, dia udah di pelaminan, senyum bahagia. Dan aku, berdiri di luar. Cuma jadi tamu undangan yang masih belajar ikhlas. Pernah ngerasain jadi tamu di pernikahan mantan? Ceritain di komentar. Dia suamiku, seorang polisi yang selalu bilang lembur. Tapi suatu malam, aku ikuti dia diam-diam. Dia masuk ke apartemen, dan yang bukain pintu, seorang wanita muda yang nggak aku kenal. Ternyata, dia istri seorang bandar narkoba yang tengah jadi buruan polisi. Aku nggak langsung marah, tapi aku buat rencana. Dia selingkuh, tapi yang lebih parah, dia malah bocorin rahasia polisi. Aku lapor propam, dan dia ditangkap. Kalau kamu di posisi aku, apa yang bakal kamu lakuin? Ternyata, selama ini aku cuma pilihan kedua. Setiap malam dia pulang telat. Katanya lembur, katanya capek. Aku percaya, karena cinta kadang bikin kita buta. Sampai suatu hari, aku lihat sendiri, dia gandeng perempuan lain. Senyumnya sama, pelukannya hangat, tapi bukan untukku. Hancur. Iya. Tapi lebih hancur lagi waktu dia bilang, "Maaf. Aku nggak pernah benar-benar ninggalin dia."